Selamat siang Ibu Vela dan teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan pembahasan soal. Sebelum kami melanjutkan ke pembahasan soal, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Brigita Kersanti Priscilla dengan NIM 181414019. Kemudian ada Bernadette Intan Dewi Savitri dengan NIM 81814144035. Diketahui himpunan anggota A yaitu ada 1, 2, 3 dan pemetaan bijektif fungsi theta dari A ke A. Diperoleh permutasi-permutasi dari himpunan A adalah fungsi theta 1 yaitu anggotanya ada 1, 2, 3 di bawah di mana 1 dibawa ke 1, 2 dibawa ke 2, 3 dibawa ke 3. Kemudian theta 2 yaitu 1 dibawa ke 1, 2 dibawa ke 3, 3 dibawa ke 2. Kemudian theta 3, 1 dibawa ke 2, 2 dibawa ke 1, 3 dibawa ke 3. Theta 4, 1 dibawa ke 2, 2 dibawa ke 3, dan 3 dibawa ke 1. Theta 5, 1 dibawa ke 3, 2 dibawa ke 1, 3 dibawa ke 2. Dan theta 6, 1 dibawa ke 3, 2 dibawa ke 2, 3 dibawa ke 1. Dibentuk himpunan S3, himpunan theta, di mana theta permutasi dari A yang dilengkapi dengan operasi komposisi fungsi. Ditanya, tunjukkan bahwa himpunan S3 yang dilengkapi dengan operasi komposisi fungsi adalah grup. Kemudian kita bisa menuliskan pembahasannya terlebih dahulu. Yang pertama, S3 itu theta di mana theta permutasi dari A, di mana himpunan anggotanya ada theta 1, theta 2, theta 3, theta 4, theta 5, dan theta 6. Kemudian banyaknya anggota dari himpunan S3 ada 6. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan membuktikan menggunakan tabel Cayley. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui permutasi-permutasi dari himpunan A. Selanjutnya kita akan mengubah fungsi-fungsi yang ada di sini menjadi fungsi yang lebih sederhana. Yaitu kita tuliskan fungsi yang pertama yaitu sama dengan 1 dibawa ke 1, kita bisa menuliskannya seperti ini. Kemudian 2 dibawa ke 2. Kemudian 3 dibawa ke 3. Sama dengan 1 sama dengan 2 sama dengan 3. Kemudian kita lihat fungsi yang kedua. Itu 1 dibawa ke 1. 2 dibawa ke 3. Ini 2 ke 3. Lalu 3 ke 2, berarti tetap kurang. 2 dibawa ke 3, 3 dibawa ke 2. Lalu kita bisa menuliskannya seperti ini. 2, 3. Lalu fungsi yang ketiga yaitu 1 dibawa ke 2, 2 dibawa ke 2, dan 3 dibawa ke 3. Ini ya, 1 dibawa ke 2, 2 dibawa ke 1. Sama dengan 1, 2. Nah, fungsi yang keempat
1 dibawa ke 2. 1 dibawa ke 2, kemudian 2, selanjutnya 2 dibawa ke 3. 1 dibawa ke 2, 2 dibawa ke 3, lalu 3 dibawa ke 1. Nah, kemudian yang kelima, fungsi yang kelima, 1 dibawa ke 3, 1 dibawa ke 3, lalu 3 dibawa ke 2. Ya, 1 dibawa ke 3, 3 dibawa ke 2, lalu 2 dibawa ke 1. Lalu fungsi yang keenam, itu 1 dibawa ke 3, kemudian 3 dibawa ke 1, dan kurung dulu, kemudian buka lagi 2. Nah, ini 1 dibawa ke 3 ya, gini. Lalu 3 dibawa ke 1. Kita bisa menuliskan seperti ini. 1, 1, 3. Nah, kemudian saya akan menjelaskan salah satu hasil dari komposisi fungsi. Pertama, theta 1 komposisi theta 2. Nah, kita bisa nuliskan tadi theta 1 itu ini ya, 1 di 1, 3, 1, 2, 3. Kemudian theta 2 itu 1 dibawa ke 1, kemudian 2 dibawa ke 3, kemudian 3 dibawa ke 2. Lalu hasilnya didapatkan 1, 3, langsung sini 1, 3, 2. Artinya 1 dibawa ke 1, 2 dibawa ke 3, dan 3 dibawa ke 2. Ya, 2 dibawa ke 3, dan 3 dibawa ke 2. Sehingga dari sini kita bisa melihat yang di atas ini mana yang lebih tepat, yaitu ada theta 2 ya. Theta 2. Lalu kita bisa melihat langkah selanjutnya untuk membuktikan dia adalah grup atau bukan. Kita perlu mengetahui beberapa langkah. Langkah yang pertama tadi sudah mendapatkan tabel Cayley. Kedua yaitu apakah dia bersifat tertutup atau tidak. Nah, bukti berdasarkan pada tabel Cayley di atas, semua hasil operasi berada pada S3. Jadi kesimpulannya terbukti bahwa himpunan S3 yang dilengkapi dengan operasi komposisi fungsi bersifat tertutup. Kita lanjutkan ke langkah yang berikutnya, yaitu
Kita membuktikan S3 dioperasikan dengan operasi komposisi fungsi bersifat asosiatif. Ambil sembarang θ2, θ3, θ4 elemen S3. Akan dibuktikan apakah θ2 dioperasikan dengan θ3, dioperasikan dengan θ4 sama dengan θ2 dioperasikan dengan θ3 dioperasikan dengan θ4. Bukti yaitu θ2 dioperasikan dengan θ3 dioperasikan dengan θ4. Apakah sama dengan θ2 dioperasikan dengan θ3 dioperasikan dengan θ4? Kita ketahui dari tabel Cayley, θ2 dioperasikan dengan θ3 menghasilkan θ5. θ5 dioperasikan dengan θ4 sama dengan θ2 dioperasikan dengan θ2. θ2 ini didapat dari tabel Cayley juga, di mana θ3 dioperasikan dengan θ4 akan menghasilkan θ2. θ5 dioperasikan dengan θ4 menghasilkan θ1. θ2 dioperasikan dengan θ2 menghasilkan θ1. Maka terbukti bahwa S3 dioperasikan dengan operasi komposisi fungsi bersifat asosiatif. Lalu yang selanjutnya adalah S3 dioperasikan dengan operasi komposisi fungsi memiliki elemen identitas. Buktinya, berdasarkan hasil pada tabel Cayley di atas, jika θ1 dioperasikan dengan semua elemen yang berada pada S3, maka hasilnya merupakan elemen itu sendiri. Jadi terbukti bahwa S3 dioperasikan dengan operasi komposisi fungsi mempunyai elemen identitas. Lalu lanjut ke langkah yang keempat, yaitu S3 dioperasikan dengan operasi komposisi fungsi memiliki elemen inverse. Bukti, perlu diketahui, berdasarkan tabel Cayley dapat diperoleh θ1 inverse sama dengan θ1, θ2 inverse sama dengan θ2, θ3 inverse sama dengan θ3, θ4 inverse sama dengan θ4, θ5 inverse sama dengan θ5, θ6 inverse sama dengan θ6. Jadi terbukti bahwa S3 dioperasikan dengan operasi komposisi fungsi memiliki elemen inverse. Jadi dari proses di atas terbukti bahwa S3 dioperasikan dengan operasi komposisi fungsi merupakan sebuah grup.